nyaploknya terus-terusan. Tetapi kalau Israel, apakah perlu caplok sini, caplok sana? Nggak perlu. Lah mereka, George Soros itu warga negara Israel, dia warga negara Amerika tapi warga negara Israel. Benjamin Netanyahu itu warga negara Amerika, saudara ya. Dia punya paspor Amerika, ya. Kamu sebutlah semua orang Yahudi rata-rata punya dua warga negara minimum, kadang-kadang tiga. Rata-rata mereka punya dua kewarganegaraan. Mereka tuh tidak perlu pulang, mereka tidak perlu pulang ke Israel. Sama seperti Cina dengan Taiwan. Ya, Taiwan kan begitu maju teknologinya. Nah, itu yang terjadi yang mau dibikin. Tetapi kan dasar Gaza ini kan memang dirasuk oleh setan Islam kan, setan Muhammad kan. Bunuhlah semua orang Yahudi dimanapun. Makanya tadi, kalau kamu bilang orang Islam ya orang Hamas ini, ya Hamas ini ujung tombaknya Islam. Halo, tes. Oke, 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 oke. Ini Pak Paul Dere ngintip-ngintip mau bicara nih Pak Paul Dere nih. Pak Paul Dere, apa kabar Pak? Kabar nih, siapa yang duluan deh, terserah. Tapi saya sebentar nih. Boleh. Itu memang dunia itu ya, sesuai infonya Opung itu. Itu Guterres itu memang manusia paling bejat yang dimiliki oleh United Nations. Dia itu gak layak duduk di sini. Itu dunia ini sekarang jadi kacau gara-gara dia nih. Dia tidak mengklarifikasi, dia tidak pernah datang ke Israel untuk masalah 7 Oktober. Dia tidak bisa. Memang dia udah abu-abu, dia nggak bisa dipakai itu Guterres mesti ambil tidak, karena apa, ya itulah dia udah dibayar kali sama itu kadrun-kadrun itu, dia nggak bisa lagi menduduki jabatan, dunia jadi kacau gara-gara Guterres itu. Ada itu dia bilang katanya Israel menembaki yang lagi ngambil makan orang di Gaza. Kenyataannya emangnya Israel tuh sebego itu. Israel tuh punya satelit. Tiap hari itu di Gaza satelit itu memonitor terus kegiatan. Walaupun tidak ada serdadu IDF di situ. Tapi satelit itu yang memonitor semua kegiatan. Dasar memang manusia goblok itu. Iya kan? Mereka merasa dirinya begini ngakal-ngakalin. Udah nggak bisa. Israel mengosongkan Gaza. Tidak ada lagi Palestina di situ. Kalau Israel mau aman, damai, biar itu yang di West Bank Judea Samaria itu biar nggak apa-apa, karena itu ada situs-situs peninggalan Yesus Kristus. Itu aja sih Pak Paul. Saya juga bingung sama ini Indonesia ini. Pers Indonesia itu memang konsumsinya tuh konsumsi rendah. Si tahu Tribun lu ngasih berita tuh rendahan, nggak ya cuma goblok-goblok apa segala supaya omplahnya naik, ya kan, tapi itu udah nggak fair kalau main begitu. Itu istilahnya udah main kotor, jorok. Kalau masih di kotor mending jorok. Indonesia itu mesti dihentikan itu, iya kan, nggak malu gitu membuat berita yang tidak sebenarnya itu hoax. Saya sih cuma itu aja deh, si Guterres itu harus dia dipecat dia. Udah saatnya deh. Jangan lagi pakai Guterres itu, kalau bisa itu benar-benar uh, United Nations tuh harus memilih orang dari Israel. Itu udah lebih bagus karena mereka tuh fair, ya kan, ada humanismenya bagus. Ini kadrun-kadrun habis bunuh orang 7 Oktober, ya kan, belaga bego, ya kan, mau nutupin dosa. Nggak bisa lah. Sekarang teknologi IT itu siapa yang punya di dunia ini? Cuman Yahudi, ya kan. Udah gitu itu aja dulu. Thank you ya Pastor. Luar biasa.
Luar Tahu tahu. biasa. Perut buncit, lanjut terus. Oh Jangan ya, terus, perut buncit. iya, makasih Pak. Iya, jadi saya ngelihat media di Indonesia semuanya itu berbohong semua ya. Oke lah, mungkin dia pertama kali ngomong mungkin salah kali ya, dapat dapat infonya salah mungkin. Tapi begitu ada info yang terbaru, ternyata mereka apa berita kita salah, nggak ada yang mau memperbaiki, nggak ada yang mau mengeluarkan pernyataan, oh maaf kami kemarin salah begini. Tapi enggak. Jadi saya pikir semua orang sama aja lah saya ngelihat berita di Indonesia itu. Contoh kayak dulu pertama kali si Jokowi mengutuk kan karena nembakin rudal tuh apa rumah sakit di Gaza sana. Tapi pas dilihat ternyata ada peluru apa rudal nyasar dari jihadis Palestinian ya kalau nggak salah apa Hamas itu. Tapi kita nggak ada kan meralat kan, nggak ada meralat. Bahkan sampai mau siapapun orangnya, bahkan ya sama aja. Apalagi kalau saya lihat postingannya si Mata Najwa, sama aja. Dia bilang Israel menembaki, kasihan ini. Aduh, tapi begitu ada informasi ternyata yang nembakin bukan Israel, apa dia posting baru lagi beritanya mengoreksi? Nggak ada. Jadi Gak akan lah, gimana sih? nggak bakal ada. Jadi saya Gak lihat akan ada. nggak ada. Artinya kamu memang sudah berniat begitu. Emang sudah Kalau niatan kamu betul. sudah Otaknya niat, udah jadi kotor. iya, aku lihat sih Najwa ini dulunya riwayatnya pernah keguguran, suaminya udah meninggal, masih aja kayak begitu. Dia nggak mau meralat gitu. Termasuk pemerintah Indonesia ini, kalau dia salah nggak mau mengakui kesalahan, ya kayak pura-pura nggak tahu aja lah. Udahlah, mudah-mudahan dimaafkan gitu. Aduh, nggak bisa kayak begitu. Jadi dari situ kita melihat orang-orang macam ini memang nggak bakalan bisa dipercaya. Mau macam Ade Armando kek, mau si Gembul kek, mau siapa. Susah, kamu nggak bakalan bisa mempercayai dia. Karena mereka kalaupun kita tanya, kamu mengutuki nggak tindakan Hamas tanggal 7 Oktober? Mana ada sih yang bilang mau mengutuki mereka? Pasti mereka, oh tapi kan begini, oh begini. Kan pertanyaan cuma satu, kamu mengutuki nggak tindakan Hamas yang membakar bayi, memenggal orang, memperkosa perempuan, ya kan perempuan-perempuan yang itu Israel sampai sudah mempersiapkan ya kalau misalnya perempuan itu diperkosa pulang hamil gimana harus ngapain. Ada nggak mereka mengutuki itu? Nggak ada. Jadi mereka memang mengamini itu semua, menganggap hal itu ya nggak apa-apa dong kan karena ini kan perang demi alasannya kan pasti kan ada agamanya di situ. Jadi mereka merasa melakukan jahat ke hal-hal yang jahat buat mereka wajar, wajar itu nggak apa-apa karena ya jadi kita bisa melihat ajaran mereka ya oh begitu jadi mau dari situ kita ngeliat udah nggak bisa mereka mau percaya meskipun dari luarnya kelihatannya baik kelihatannya apa tapi nanti mereka bisa berubah karena mereka meyakini hal itu benar buat diri mereka tapi mereka tidak melihat orang lain kan makanya ajaran mereka kan juga apa coba Allah itu cuma satu, ya satu. Berarti yang punya orang lain salah, dihancurin. Borobudur, Borobudur kan siapa yang mau ngebom Borobudur? Mereka. Jadi kalau wilayah itu mau dibikin, mereka nggak mau two state solution dari awal, memang mau memusnahkan Israel. Mereka mau menguasai semuanya. Kalau mereka menguasai semuanya apa? Hancur situs-situsnya. ISIS juga apa coba menghancurkan situs-situs juga kan? Apa hubungannya sih situs kok sampai dihancurin? Ya karena mereka emang begitu ajarannya. Jadi nggak bisa, otaknya sudah terkunci. Jadi kalau sudah terkunci, harus dibuka dulu otaknya, kuncinya itu, supaya mereka bisa melihat. Nggak bakalan bisa mereka seperti itu. Jadi ya kebohongan-kebohongan ini buat mereka apa? Wajar, boleh bohong. Memang diajarannya kan boleh bohong. Jadi kebohongan ini buat mereka wajar, nggak apa-apa. Karena kan buat untuk agama, ya kan boleh tiga hal berbohong. Ya, jadi kita kalau kita berdekatan dengan orang-orang seperti mereka ya kita harus hati-hati aja lah. Mungkin mereka kekurangan nutrisi kali ya, jadi nggak bisa berpikir otaknya stunting gitu Pak. Kasih Pak, lanjut aja.
Pak Teddy boleh lanjut ya. Iya, Oke, teman-teman. saya lanjut dulu ya. Iya. Oke, jadi tadi melanjutkan tadi ya narasi saya yang pertama tadi, kebohongan demi kebohongan saya tunjukkan ya bagaimana semua ceasefire itu yang bikin ya Israel itu maunya damai, saudara. Kamu kira perang itu tidak capek? Israel ini negara yang sudah settle ya, dan dia tidak perlu tambahan tanah ya, karena Israel dengan Singapura itu sama ya. Mereka punya negara kecil. Lalu orangnya di mana? Ada di seluruh dunia di mana-mana. Lalu buat apa negaranya lah? Itulah head office-nya dia, administrasi negara namanya. Nah, kenapa mereka mengapa Israel harus punya, nah, saya tunjukkan dulu ya, dalam sebuah gambar ya, ntar. Saya tunjukkan ininya ya. Apakah Israel membutuhkan tanah, saudara? Ya, ini kan pertanyaannya banyak orang menuduh, memfitnah Israel kan, termasuk kalian orang-orang di Indonesia, ini kan orang-orang Islam ini. Nah, ini saya tunjukkan kepada Anda. Nah, mana share screen ya? Share screen. Lihat ya, ini Israel ya. Israel ini tanahnya kecil sekali ya. Anda lihat ya, dari ujung sini ya, dari mulai ini mana nih? Naharia, dari akar ya, Naharia. Saya sampai ke akar ya, ke akar Krayot, Haifa ini ya. Sampai ke ujung sini nih. Sampai ke ini ya, Askelon ya. Yang enggak satu kecil ya. Lihat ya, saya tunjukkan kepada Anda. Ini Gaza nih. Ya, ini perbatasan. Nah. Ya. Maka Anda melihat ini West Bank ya, daerah West Bank. Saya kasih biru lagi ya. West Bank ini sebenarnya adalah milik Israel ya sebetulnya. Cuman karena perjanjian dengan Yordania, akhirnya dikembalikan ke Yordania untuk menampung semua orang-orang Palestina dari tanah Israel. Gaza ini tadinya punya Mesir, ya sudah kita bahas. Nah akhirnya karena ada perdamaian dengan Yordania, supaya orang-orang kurang ajar ini nggak pergi ke Yordania, karena orang Yordania udah muak dengan orang-orang ini. Ya udahlah taruh di sini, ya. Sama orang Mesir udah muak, makanya taruh di sinilah orang di Gaza ini. Mereka nggak mau, ini orang biangnya ini penjahat semua nih. Ya, Anda bayangkan itu ya, itulah orang-orang kurang ajar itu pokoknya ya. Orang-orang kurang ajar diisolasi di sana. Saya sudah keliling ya, saya keliling naik mobil sendiri ya, dari ujung sampai ujung sana ya. Ini besok Anda yang ke Israel sama saya tanggal 30 sampai tanggal 10 Juli ya. Nah, saudara. Israel itu nggak butuh pergi ke sini, saudara, nggak perlu, ya, nggak perlu. Israel kan butuh tanah negara, nggak, jangan kamu pikir kayak Indonesia goblok, saudara. Orang Israel, rata-rata orang Israel, ya, orang Yahudi yang tinggal di Israel punya dua warga negara, warga Jerman, Belanda, Prancis. Ya, bahkan warga negara Amerika, Kanada, ya, dan mereka punya warga negara Israel juga. Jadi mereka membutuhkan negara Israel sebagai sebuah pusat, sebagai sebuah tempat di mana mereka bisa pulang, dalam tanda kutip, pulang. Ya,
Sebab selama ini mereka diusir sana, diusir sini, didiskriminasi. Tapi sekarang mereka punya rumah. Apakah mereka butuh tanah ini, mereka pengen tinggal di sana? Enggak, saudara. Mereka itu tinggal di Amerika, mereka kaya raya di Amerika. Mereka lahir di Amerika sudah 10 turunan kali. Ya kan? Ya 10 turunan enggak lah ya. Ya 10 turunan ya. Dari zamannya Abraham Lincoln ya mungkin sudah 10 turunan. Malah ada beberapa isu bahwa Abraham Lincoln adalah orang Yahudi ya. Katanya ya. Mereka ada di Jerman ya, dari 2000 tahun yang lalu. Mereka sudah di bangsa-bangsa lain. Nah, Israel ini sama seperti Singapura, kota kecil, ya negara kecil, tapi penduduknya ada di Amerika, ada di Jerman. Makanya salah satu paspor terkuat di dunia adalah Singapura. Kamu kalau punya paspor Singapura, kamu pergi ke Amerika, ke Jerman, ya, kamu pergi ke Rusia, kamu itu nggak perlu pakai visa. Hari ini mau berangkat tinggal terbang aja tuh orang Singapura itu. Ya, nggak kayak kalian orang Indonesia di mana-mana mah nggak boleh pergi masuk kemana ngurus visa aja, ngurus 3 kali baru di ACC. Ya. Nah, tapi kalau kalian orang Singapura sama kayak orang Israel, makanya itu seperti sister country ya, seperti sister state Israel dengan Singapura. Mereka saling belajar satu sama lain. Belajar dari Singapura masalah kewarganegaraan, masalah civilization society, dan orang-orang Singapura belajar teknologi dari Israel. Ngerti nggak sih Anda kalau tak kasih tahu ini, Anda masa nggak ngerti sih betapa hebatnya dua negara ini, Singapura dengan Israel, dan hampir serupa cara ngatur negaranya. Mereka demokrasi, ya demokrasi. Mereka membebaskan LGBT, agama, tetapi mereka punya aturan yang tidak boleh dilanggar. Tidak boleh ada ekstrim radikalisme, itu nggak boleh. Kalau bayangan, ya kalau kamu lempar rudal satu saja ke Singapura, apa yang terjadi, saudara? Dengan segala upaya, Singapura akan habiskan kalian, saudara orang Indonesia. Ya. Jadi, baik, apakah Singapura berusaha menjajah Malaysia? Apakah Singapura berusaha menjajah Indonesia? Enggak, saudara. Beda dengan Cina, dia ambil ini, ambil sana, ya kan? Beda dengan Malaysia, dia ambil sini, ambil sana. Beda dengan kalian, orang Indonesia caplok sini, caplok sana. Ngaturnya nggak bisa, nyaploknya terus-terusan. Tetapi kalau Israel, apakah perlu caplok sini, caplok sana? Nggak perlu. Lalu mereka, George Soros itu warga negara Israel. Dia warga negara Amerika, tapi warga negara Israel. Benjamin Netanyahu itu warga negara Amerika, saudara ya. Dia punya paspor Amerika. Ya. Kamu sebutlah semua orang Yahudi, rata-rata punya 2 warga negara minimum, kadang-kadang 3. Rata-rata mereka punya 2 kewarganegaraan. Mereka itu tidak perlu pulang, mereka tidak perlu pulang ke Israel. Tetapi mereka harus punya negara. Jadi mereka itu tidak butuh caplok sana, caplok sini seperti yang difitnahkan oleh kalian orang-orang Indonesia yang goblok-goblok ini. Mereka itu tidak perlu nyaplok sana, nyaplok sini. Ya. Kenapa mereka harus ambil di pinggir-pinggir semuanya? Karena mereka ini mengganggu. Karena ini orang ini mengganggu, makanya diambil alih. Dan mereka tidak mau bertetangga dengan orang-orang yang nggak jelas. Tapi kalau orang-orang ini jelas, makanya kemarin Ruben Kumran bolak-balik ya, Ruben Kumran bilang, sebenarnya Israel itu ingin membuat Gaza itu menjadi Singapura. Kota dengan teknologi. Tujuannya supaya apa? Supaya kalau kamu kaya, kamu nggak rese. Malah kita akan bersaing dengan secara teknologi. Tapi kita tidak akan saling tembak satu sama lain. Sama seperti Cina dengan Taiwan. Ya, Taiwan kan begitu maju teknologinya. Nah, itu yang terjadi yang mau dibikin. Tetapi kan dasar Gaza ini kan memang dirasuk oleh setan Islam kan, setan Muhammad kan. Bunuhlah semua orang Yahudi dimanapun. Makanya tadi, kalau kamu bilang orang Islam ya, orang Hamas ini ujung tombaknya Islam. Hamas inilah wajah Islam yang sejati, yang sesungguhnya. Hamas inilah Islam. Hamas inilah nyata perwakilan dari Islam. Lalu kamu, itu tadi nggak heran, kamu bela-bela membabi buta. Nggak peduli apa yang terjadi, kamu tidak mengerti. Kenapa sih profesor-profesor pengamat Timur Tengah yang dari Indonesia itu goblok-goblok? Karena kamu beragama, coba kayak saya, ya pasti pintar kamu.
diajari, ini saya buka ke kalian, dan ini adalah mata kuliah saya, saudara ya. Israel Among the Nations, ya. Ini mata kuliah saya, ya, yang saya tunjukkan ke Anda itu. Israel itu tidak butuh caplok sana, caplok sini. Israel itu, ya, hanya membutuhkan sebuah kedaulatan, sebuah tempat administratif. Bahkan kalau perlu, punya negara satu kota kecil, segede kota Tegal, cukup, saudara, buat Israel itu. Karena mereka punya warga negara di mana-mana. Mereka punya rumah di mana-mana. Ya. Lalu ada beberapa orang yang berusaha masuk ke Israel karena kemiskinan dari Afrika, dari mana lagi, dari India. Ya, mereka berusaha masuk sana karena kemiskinan. Dan itu termasuk hal yang meresahkan Israel. Asal dia janji bisa bahasa Ibrani atau bau-bau Ibrani dikit atau sok-sokan Ibrani, maka mereka bisa aliyah, dan itu meresahkan sekarang ini. Nah, tetapi pada prinsipnya, ya, kebutuhan buat ncaplok itu nggak ada. Kebutuhan mereka, bahkan Yerusalem, ya, Yerusalem itu kenapa harus dijadikan ibu kota kembali? Iya, harus diambil alih tanpa harus meruntuhkan Masjidil Al-Aqsa. Dasar kalian otak Islam, otaknya kotor semua, otaknya isinya sperma, pecut, titit, tai. Makanya kamu pikirnya jahat Israel mau merubuhkan Al-Aqsa. Nggak ada kepentingannya Israel merubuhkan Al-Aqsa. Bahkan gereja-gereja saja nggak ada yang dirubuhkan kok. Ya kan? Yang merubuhkan gereja-gereja itu malah orang-orang Islam di Palestina sampai di Gaza. Ya, orang Israel itu nggak pernah ngerubuhin gereja di sana. Masjid pun tidak perlu. Ya, mengapa tidak perlu? Karena bahkan ketika mereka mau mendirikan Bait Allah itu letaknya bukan di atas Masjidil Al-Aqsa itu tidak ada hubungannya dengan bait suci, tetanggaan, tapi tidak akan dirubuhkan. Itu sudah saya tulis dalam buku saya Khilafah Terakhir, ya. Tidak akan masalah. Masjidil Al-Aqsa itu tidak akan jadi masalah, pasti akan diserahkan kepada Israel. Pasti itu Yerusalem mau nggak mau, itu salah satu term yang harus disetujui kalau kamu mau Timur Tengah damai. Nanti Timur Tengah itu akan perang lagi gara-gara masalah Gunung Sinai, saudara. Coba lihat aja, Anda percaya omongan saya. Nah, makanya nih ya, tahun ini saudara yang bisa ikut tur sama saya berangkat, nanti tak tunjukkan Gunung Sinai yang asli. Ya, kalau selama ini Anda pergi ke Gunung Sinai, ya, Anda pasti diajari pergi ke Sinainya di sini nih. Anda nangis-nangis, mewek-mewek, ya. Salah. Sinai yang benar itu ada di sini nih. Saya kasih hijau, ya. Ini Sinai yang benar. Di daerah ini, ya. Inilah Sinai yang benar. Ya. Ini Sinai yang salah. Ini Sinai yang benar. Nah, gara-gara Sinai inilah nanti, ya, nanti bisa perang lagi, atau salah satu perang disebabkan karena ini seluruh dunia. Karena ini adalah legitimasi berdirinya negara Israel kan dari Torahnya Musa yang ada di Sinai. Ya, oke, kurang 15 menit lagi. Ini siapa mau nambahin?